Sebelum saya pindah ke Papua, saudara, jemaat saya itu tukang becak. Baru kalau ingat itu waktu kami pindah yang nangis itu mereka. Kenapa? Saya sayang mereka. Saya nggak ngajak mereka ke gereja, tidak. Dan sungguh, tanya tim kami yang waktu tinggal sama-sama Jalan Musi. Kalau mereka ada apa-apa yang dicari pasti kami. Masalah apa saja. Dan itu saya bersyukur. Saya tidak mengajak mereka jadi Kristen, tidak. Saya kenalkan ada Yesus, ada kebenaran. Banyak super taksi yang seperti itu. Maka itu sampai hari ini, saudara. Saya mungkin satu-satunya pendeta di Indonesia yang sekelas saya ini. Saya nggak pernah punya mobil pribadi. Kenapa saya nggak ingin beli mobil? Saya ingin bawa supir taksi kepada Yesus. Maka itu nanti ingat ya, saya pesan. Kalau kita ketemu di surga nanti, ingatkan saya, mana supir taksi? Tak kenal saudara semua. Serius itu, saudara. Supir taksi saya bawa banyak kepada Yesus. Kemarin malam, habis makan dengan beberapa anak saya, handphone saya nyala. Terus yang muncul nama Porter. Nah, ada kodenya. Ini Porter di Bandara Hasanuddin Makassar. Jadi saya itu ketemu orang, saya akan ngomong tentang Yesus. Satpam, Porter, sudah kok saudara ke bandara. Mana saya orang itu kenal saya betul. Saya suka bawa roti, bawa apa kepada mereka. Waktu saya lebih senang lama di bandara, saya akan ngomong dengan mereka. Aduh, saudara kenal begitu banyak, saya senang. Dan orang tanya tentang kehidupan, apa saja. Porter itu telepon. Saya matikan, saya telepon balik. Sobat-sobat taksi juga begitu, ada apa-apa, mereka tanya saya. Ngomong soal anak yang sakit kemarin itu. Nah, maka itu saya harus belajar kesehatan juga. Dari buku-buku yang saya baca. Ada banyak kondisi yang mereka tidak bisa ke gereja karena lingkungannya. Enggak usah. Yang perlu mereka masuk mau dengar, ada Yesus, ada kebenaran yang disampaikan. Dan itu cara kita itu. Anggilkan Yesus. Ayat 4. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya. Perhatikan. Ini ayat menunjukkan bahwa perwira itu bukan orang Yahudi. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Yang disuruh maju dari siapa? Orang Yahudi. Karena tua-tua dari sinagog. Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita. Jelas bahwa perwira ini bukan Yahudi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Bangun sinagog dengan uangnya. Ini perwira luar biasa. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan padanya. Sekarang yang disuruh orang-orang Roma. Tadi orang Yahudi, utusan kedua adalah orang-orang Roma, sahabat-sahabatnya. Pesannya gini, Tuhan, janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Yesus bingung bukan? Tadi suruh datang, sekarang kenapa tidak? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Gereja Tuhan, berapa kali saudara dengar khotbah Lukas 7 tentang iman perwira ini? Saya percaya ini ayat paling sering dikhotbahkan karena memang mujizat hebat. Tapi dengar dulu, berapa banyak setelah kita mendengar khotbah Lukas 7 ini, lalu iman kita iman yang betul, bukan iman yang salah. Saudara, Yudas ayat 20. Kitab Yudas itu nggak ada pasal cuma satu. Persis sebelum Wahyu. Dalam Yudas 1:20 ada firman berbunyi demikian. Hendaklah kamu bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Oh, puji Tuhan yang lagi paling suci. Baca coba sekarang lihat. Yudas ayat 20. Bangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Tolong dibacakan salah seorang. Ayo. Ya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kalau ada iman yang paling suci, itu cara saya berpikir, berarti ada iman yang setengah suci, ada iman yang tidak suci, ada iman yang suci. Oh, betul tidak, saudara? Nah, orang karismatik itu orang paling kurang ajar sedunia kepada Tuhan. Jangan tersinggung itu. Kita ini orang karismatik. Di mana kurang ajarnya? Kita suka ngeklaim Tuhan. Aku klaim Tuhan, aku klaim. Saya tuh paling menek kalau ada doa aku klaim. Apa Tuhan itu perusahaan asuransi? Berani ngeklaim kapan premi kau bayar? Ayo mikir. Enak saja klaim. Salah. Nah itu iman yang tidak suci.
Karena iman hanya untuk diri sendiri saja, hanya untuk keluarga saja. Berapa banyak gereja Tuhan setelah mendengar firman Lukas 7 pulang, Tuhan terima kasih, imanku dikuatkan, aku ke gereja terdapat khotbah Lukas 7, terima kasih Tuhan, sekarang mamaku sembuh, anjingku sembuh, Tuhan terima kasih, kuku semua milikku. Saudara ingat, Lukas 7 ini tidak berbicara tentang kepentingan pribadi dan keluarga. Ingat, orang lain, hamba, pembantu yang sakit keras hampir mati. Berarti gak ada urusan dengan keluarga kita. Orang lain. Harusnya waktu kita dengar tetangga kita sakit, divonis kanker semuanya itu, harusnya kita mulai mikir, bagaimana aku kenalkan Yesus. Karyawan-karyawan saudara punya toko, punya perusahaan, bagaimana hati kita tentang mereka. Wih, tapi itu Islam garis keras, wah itu Buddha, itu Hindu. Apa arti saudara ngomong kata itu? Artinya saudara menganggap Yesus hanya untuk orang Kristen. Itu ngawur sekali. Betul tidak? Kalau saudara ngomong begitu artinya apa? Apa Yesus mati hanya untuk kita? Waktu dia mati kita belum ada kok. Kristen belum ada. Maka itu bagaimana sikap hati kita melihat orang banyak yang belum percaya Yesus. Suatu hari saya di kota di Jawa Tengah. Pulang ibadah, saya ingin di rumah salah satu majelis gereja. Daerah perumahan elit. Nggak bisa pasti pakai satpam bukan untuk masuk. Begitu kami lewat pintu portal satpam, terus pemilik rumah negur karena saya kenal. Begitu dia negur, Roh Kudus ngomong pada saya, habis setelah tiba di rumah kamu balik. Saya tahu apa berurusan dengan satpam itu. Saya tiba di rumah, makan, selesai saya bilang, saya keluar sebentar ya. Lo kemana? Ke satpam. Lo ada apa? Nggak tahu tadi Roh Kudus ngomong sesuatu. Ya tak temani, ya udah dia. Saudara saya ngomong, tadi Bapak bilang ditanya baik, tapi sesungguhnya ada masalah dalam hidup Bapak. Roh Kudus bicara kepada saya tentang salah satu anaknya. Ketika saya nyebut anak yang nomor sekian, dia nangis. Besok itu hari terakhir. Kalau saya nggak bayar uang sekolah so 3 bulan, dia nggak bisa sekolah. Saya nggak punya uang. Saudara, pas saya mau keluarkan uang setelah tahu berapa jumlahnya, ya pasti yang orang kaya ini ya nggak enak hati dong. Ngerti maksud itu? Jangan, saya aja dengan koden, ya sudah. Akhirnya kami doakan. Nggak ngomong apa-apa. Saya cuma bilang, ada Tuhan yang mengasihi keluargamu. Maka itu dia memberitahu saya tentang keadaannya. Kan kamu nggak pernah cerita atau? Enggak, ya sudah. Saya nggak ngomong apa-apa. Saudara, 3 bulan kemudian saya ditelepon oleh orang ini, majelisnya. Dia bilang, koden tahu satpam itu? Ya ingat. Suatu hari dia datang sekeluarga ke rumah kami. Dan mereka ingin belajar kenal siapa Tuhan itu. Berapa bulan kemudian mereka dibaptis sudah di gereja orang. Sederhana. Matius 14 ayat 14 itu lawannya hanya satu. Medit, catat tenikurnya. Medit, nggak tahu medit, pelit, catatan itu. Selama kita pelit, tidak akan kita punya hati yang penuh belas kasihan pada orang lain. Tidak akan. Sebab apapun yang kita buat untuk orang lain karena Yesus, itu ada harga yang kita harus bayar. Mari kita imani iman orang ini kita miliki. Ingat, dia bukan Yahudi, dia bukan Kristen. Imannya luar biasa. Cukup katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Mari kita cari dasar iman orang ini. Karena ini menarik untuk dipelajari. Kenapa saudara? Jangan lagi orang Roma yang dikatakan kafir bagi orang Yahudi. Orang Yahudi sendiri nggak bisa percaya Yesus seperti orang ini. Betul tidak? Nah, posisi Tuhan Yesus yang diimani oleh perwira ini, orang Roma ini, itu posisi setelah Yesus mati, dikuburkan, dibangkitkan, dan naik ke surga. Dengarkan, posisi yang dikatakan oleh orang ini tentang Yesus Tuhan kita, itu posisi setelah Yesus bangkit, naik ke surga. Itu kan jauh sekali. Dari mana kita belajar ini? Lihat cara dia menempatkan Tuhan Yesus.
Cukup katakan sepatah kata saja.